Baiklah, di sini saya akan menyajikan beberapa soal terkait 5 materi yang saya pelajari di mata kuliah Himpunan dan Logika. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama yaitu mengenai relasi dan fungsi. Soalnya adalah suatu fungsi dirumuskan Gx sama dengan Ax ditambah B. A dan B merupakan bilangan bulat. Jika G negatif 1 sama dengan negatif 6 dan G2 sama dengan 6, maka nilai A dan B adalah. Nah, di sini penyelesaiannya adalah diketahui kan suatu fungsi ini Gx sama dengan Ax ditambah B. Kemudian diketahui lagi G negatif 1 sama dengan negatif 6. Maka kita masukkan ke dalam fungsi. G negatif 1 berarti nilai X-nya adalah negatif 1. Jadi negatif Ax ditambah B. Kemudian hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 sama dengan negatif Ax ditambah B. Maka kita dapat persamaan pertama. Kemudian untuk G2 sama dengan 6. Maka kita masukkan juga ke dalam rumus fungsi, yaitu G2 sama dengan 2A ditambah B, karena nilai X-nya berarti adalah 2. Maka 6 sama dengan 2A ditambah B, kita mendapatkan persamaan kedua. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu negatif Ax ditambah B sama dengan negatif 6. Kemudian persamaan kedua ialah 2A ditambah B sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan negatif Ax dikurang 2A adalah negatif 3A. Kemudian B dikurang B, maka habis. Kemudian negatif 6 dikurang 6 menjadi negatif 12. Kemudian A sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3, maka A sama dengan 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, maka kita akan mensubstitusi nilai A sama dengan 4 pada persamaan kedua, di mana persamaan kedua ialah 2A ditambah B sama dengan 6. Kita masukkan nilai A sama dengan 4 menjadi 2 dikali 4 ditambah B sama dengan 6. 2 dikali 4 yaitu 8 ditambah B sama dengan 6. Kemudian B sama dengan 6 dikurang 8. 8-nya pindah ke kanan. Kemudian 6 dikurang 8 adalah negatif 2, maka B adalah negatif 2. Nah, di sini kita mendapat jawaban nilai A dan B adalah A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita masuk ke materi kedua yaitu tautologi dan kontradiksi. Nah, di sini soal yang pertama mengenai tautologi. Buktikan apakah bentuk dari modus tollens. Jika P maka Q konjungsi negasi Q maka negasi P. Apakah bentuk modus tollens ini adalah tautologi? Nah, di sini kita akan membuktikan. Di sini udah ada tabel ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ada kolom pertama ada P dan kolom kedua ada Q. Nah, kolom ketiga ada negasi P. Di mana negasi P adalah lingkaran dari nilai P. Jadi, jika P-nya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan jika nilai P-nya salah, maka bentuk negasi P-nya bernilai benar. Nah, untuk kolom keempat adalah negasi Q. Negasi Q adalah lingkaran dari nilai Q. Jika nilai Q bernilai benar, maka negasi Q-nya bernilai salah. Dan jika nilai Q bernilai salah, maka negasi Q-nya bernilai benar. Untuk kolom yang kelima, yaitu ada jika P maka Q. Nah, ini merupakan bentuk dari implikasi. Nah, untuk memudahkan di sini saya sudah menyajikan tabel kebenaran dari implikasi. Nah, sekarang ini kita fokus saja pada kolom yang pertama yaitu kolom P dan kolom kedua kolom Q.
Dan kolom kelima jika P maka Q, yaitu implikasi. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasi bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk kolom ke-6 itu ada bentuk konjungsi. Nah, untuk memudahkan di sini saya sudah menyajikan tabel kebenaran bentuk konjungsi. Nah, di sini ada konjungsi dari implikasi P dan Q dan negasi Q. Berarti kita fokus pada kolom kelima dan kolom keempat. Di sini baris pertama yaitu benar dan salah, maka konjungsinya bernilai salah. Kemudian ada salah dan benar, maka konjungsinya bernilai salah. Kemudian ada benar dan salah, maka konjungsinya bernilai salah. Jika benar dan benar, maka konjungsinya bernilai benar. Kemudian untuk kolom yang terakhir, nah kolom terakhir bisa kita lihat itu di atasnya, maka kita hanya perlu fokus pada kolom ke-6 dan juga kolom ketiga. Nah, ini adalah bentuk implikasi ya jadinya teman-teman. Nah, di sini saya kembali menyajikan tabel kebenaran dari implikasi. Nah, jika salah, maka salah, implikasinya bernilai benar. Jika salah, maka salah, implikasinya bernilai benar. Jika salah, maka benar, implikasinya bernilai benar. Dan jika benar, maka benar, implikasinya bernilai benar. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman bahwa semuanya itu bernilai benar. Nah, apakah ini terbukti bahwa modus tollens berikut adalah bentuk tautologi? Nah, berarti terbukti ya teman-teman, karena tautologi itu dia bernilai semuanya benar. Jadi ini terbukti adalah bentuk tautologi. Baiklah, selanjutnya ada soal mengenai kontradiksi, yaitu tentukan apakah bentuk dari negasi P konjungsi Q, maka Q adalah kontradiksi. Nah, di sini saya sudah menyajikan tabel kebenarannya, di mana P dan Q juga ada negasi P, di mana negasi P adalah ingkaran dari P. Jika P-nya benar, maka negasi P-nya bernilai salah, dan jika P-nya salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Selanjutnya untuk kolom keempat ini ada bentuk dari konjungsi. Nah, di sini saya kembali menyajikan tabel kebenaran dari konjungsi. Di sini ada negasi P konjungsi Q. Berarti kita di sini fokus pada kolom ketiga dan juga kolom kedua. Jika negasi P salah dan Q benar, maka konjungsinya bernilai salah. Jika negasi P-nya salah dan Q bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Jika negasi P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Jika negasi P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Selanjutnya untuk kolom kelima ini ada bentuk implikasi. Di sini saya kembali menyajikan tabel kebenaran dari implikasi ya teman-teman. Nah, di sini ada implikasi dari negasi P dan Q maka Q. Nah, di sini berarti kita fokus pada kolom keempat dan juga kolom kedua, di mana jika salah dan benar, maka benar. Jika salah dan salah, maka benar. Jika benar dan benar, maka benar. Jika salah dan salah, maka benar. Kemudian untuk kolom yang terakhir ini merupakan negasi dari kolom kelima. Nah, kita lihat kolom kelima ini bernilai benar, 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 dan benar. Semuanya bernilai benar ya teman-teman. Maka kolom terakhir ini adalah ingkarannya.
Jadi kolom terakhir ini bernilai salah, 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 dan salah. Semuanya bernilai salah. Nah, apakah bentuk negasi dari jika negasi P dan Q maka Q adalah kontradiksi? Nah, iya, berbentuk kontradiksi. Mengapa? Karena itu bernilai salah. Kontradiksi itu dia bernilai salah semua. Nah, di sini terbukti ya teman-teman, di kolom terakhir itu bernilai salah semua. Berarti bentuk di atas itu merupakan kontradiksi. Baik, selanjutnya masuk ke materi penarikan kesimpulan. Di sini saya menggunakan penarikan kesimpulan silogisme. Nah, soalnya yaitu diketahui pernyataan pertama adalah jika hari hujan, maka Rani memakai mantel. Pernyataan kedua, Rani tidak memakai mantel atau ia memakai payung. Pernyataan ketiga, Rani tidak memakai payung. Kesimpulan yang sah dari ketiga pernyataan di atas adalah, nah kita jawab bersama ya teman-teman. Nah, di sini misal P adalah jika hari hujan dan Q adalah Rani memakai mantel dan R adalah Rani memakai payung. Kita lihat pernyataan pertama. Jika hari hujan, maka Rani memakai mantel. Berarti ini menggunakan kata jika dan maka. Maka ini adalah bentuk dari implikasi. Maka premis pertama ialah jika P, maka Q. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. Rani tidak memakai mantel atau ia memakai payung. Nah, kata atau di sini adalah bentuk dari disjungsi. Maka premis kedua berbentuk negasi Q disjungsi R. Nah, itu ekivalen dengan Q maka R. Kemudian kita lihat pernyataan ketiga, Rani tidak memakai payung. Nah, berarti premis ketiga ini berbentuk negasi R. Nah, dengan menggunakan silogisme diperoleh kesimpulan jika P maka R. Nah, di sini premis ketiganya itu R-nya berbentuk negasi, yaitu berbentuk ingkaran atau tidak terjadi. Nah, dengan menggunakan modus tollens, yaitu jika P terjadi maka Q terjadi, dan ternyata Q tidak terjadi maka disimpulkan P tidak terjadi. Maka diperoleh kesimpulannya adalah negasi P, yaitu hari tidak hujan. Kenapa? Karena di sini R tidak terjadi, maka P-nya pun tidak terjadi. Jadi, bentuk lengkap konklusi dari silogisme berikut ialah jika negasi P maka negasi R, yaitu jika Rani tidak memakai payung maka hari tidak hujan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai aljabar boolean. Nah, soalnya yaitu buatlah ekspresi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran ini. Nah, oke, langsung saja kita cari SOP-nya. Nah, dalam bentuk SOP ini, maka yang dilihat adalah Y bernilai 1. Jadi, yang kita lihat adalah Y yang bernilai 1 saja dalam bentuk SOP ini. Nah, kemudian SOP ini adalah penjumlahan dari hasil kali. Nah, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik adalah fungsi A, B, dan C sama dengan A komplement dikali B komplement dikali C ditambah A komplement dikali B dikali C ditambah A dikali B komplement dikali C ditambah A dikali B dikali C. Nah, dari mana nih bisa dapat kita A komplement, B komplement, dan C? Nah, kita lihat jika dia A-nya bernilai 0, maka itu adalah A komplement. Nah, jika bernilai 1, dia tetap. Nah, jika bernilai 0, dia berbentuk komplement. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat min terms. Karena ini bentuk SOP, berarti yang kita lihat adalah min terms. Nah, kita lihat A komplement dikali B komplement dikali C itu ada pada min term berapa, dan ternyata itu berada pada min term ke-1 atau pertama. Kemudian ditambah
A komplement dikali B dikali C itu berada di minterm ketiga. Kemudian ditambah A dikali B komplement dikali C itu berada pada minterm kelima. Kemudian ditambah A dikali B dikali C itu berada di minterm 7. Nah, untuk memudahkan, di sini saya sudah menyajikan tabelnya ya teman-teman. Nah, jadi bentuk SOP dari fungsi A, B, dan C ialah sigma 1, 3, 5, dan 7. Baiklah, selanjutnya kita mencari posnya. Nah, itu salah ya teman-teman, itu anturan B. Nah, dalam bentuk pos, maka yang dilihat adalah Y yang bernilai 0 pada tabel. Nah, pos ini ialah hasil perkalian dari hasil jumlah. Perkalian dari hasil jumlah. Nah, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik adalah fungsi A, B, dan C ialah, nah kita lihat pada baris pertama tuh yang Y sama dengan 0, itu ada A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, tapi kenapa kok dia nggak komplement? Di situ A tambah B tambah C. Nah, dalam bentuk pos ini, karena yang kita lihat adalah Y sama dengan 0, maka yang bernilai komplement itu jika yang bernilai 1. Jadi komplement itu yang bernilai 1. Jika di dalam SOP itu kan yang bernilai komplement itu jika bernilai 0. Nah, dalam pos ini yang berkomplement itu jika bernilai 1. Maka bisa kita lanjutkan A ditambah B ditambah C dikali A ditambah B komplement ditambah C dikali A komplement ditambah B ditambah C dikali A komplement ditambah B komplement ditambah C. Pokoknya teman-teman lihat saja yang Y sama dengan 0. Nah, dalam bentuk pos berarti yang kita lihat adalah max term. Nah, kalau SOP kan min term. Nah, berarti kalau pos ini yang kita lihat adalah max term. Kita lihat A ditambah B ditambah C itu berada pada max term berapa? Yaitu max term 0. Kemudian A ditambah B komplement ditambah C berada di max term M2. Max term 2 yaitu M2, kemudian A komplement ditambah B ditambah C itu berada di max term 4, M4, kemudian ada A komplement ditambah B komplement ditambah C berada di max term 6, atau kita tulis M6. Nah, jadi bentuk pos dari fungsi A, B, dan C adalah pi dari 0, 2, 4, dan 6. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu rangkaian logika. Nah, di sini ada soal tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari rangkaian logika berikut jika P dan R bernilai 1 sedangkan Q dan S bernilai 0. Nah, sudah diketahui pada soal bahwa P dan R itu bernilai 1, Q dan S bernilai 0. Kemudian kita lihat untuk P dan Q itu ada 1 dan 0 melewati gerbang XOR, XOR. Nah, kita lihat inputnya ada 1 dan 0, input 1 dan 0 maka outputnya bernilai 1. Kemudian untuk yang R bernilai 1 melewati gerbang NOT. Nah, jika inputnya 1 maka outputnya adalah 0. Kemudian dari hasil P dan Q melewati gerbang XOR dan juga R yang telah melewati gerbang NOT itu mereka melewati gerbang NAND dengan input 1 dan 0. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran pada gerbang NAND yaitu jika input A-nya 1, input B-nya 0, maka outputnya bernilai 1. Kemudian, satu hasil dari telah melewati gerbang NAND itu bersamaan dengan S, 1 dan 0, melewati gerbang OR. Di situ kita lihat pada tabel kebenaran OR, jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi,
Keluaran dari sirkuit gerbang logika ini bernilai 1.